Tahun 2021 pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan. Cara apa? Semangat belajar. Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Pendidikan ini kan semacam pemberadaban, lalu investasi masa depan. Artinya bayangkan sekarang ketika teman-teman dalam pengabdian yang luar biasa, lalu kesejahteraannya yang sangat minimalis, hampir 65% di Kabupaten Bogor itu adalah guru honor, yang secara kelayakannya pun masih dipertanyakan. Kemarin udah ngasih uang 40 ya. Terima kasih. Iya, makasih ya. Amin. Sukses selalu. Makasih ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa mau jadi guru dengan gaji seperti itu dan kecil itu tadi Pak? Karena panggilan jiwa yang nggak bisa saya tolak. Ya, cari-cari sampingan di luar sekolah supaya bisa menyambung hidup, supaya bisa menyekolahkan anak, agar anak-anak saya juga bisa meraih cita-citanya dengan baik, bisa jadi sarjana, supaya juga bisa mengabdi di masyarakat. Saya ingin meneruskan apa yang telah disumbangsikan oleh dua orang tua saya gitu ya. Walaupun mereka bukan seorang PNS gitu ya, artinya mereka saja bisa bertahan hidup sampai beberapa tahun dengan menjadi seorang guru honorer. Ambisius dalam hati sih ada, oh gue harus, ya ekonomi gue harus lebih lah. Walaupun gue sebagai guru honorer, gue harus bisa bersaing sama orang-orang lain. Waktu itu saya masih lulus SMA tahun 1993. Saya sudah mengajar di salah satu sekolah yang ada di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sampai sekarang, berarti saya sudah hampir 27 tahun. Tepatnya tanggal 17 November 1993 saya sudah mengajar di situ. Ya, waktu itu gaji saya masih 30.000. Padahal tidak cukup ya untuk kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, waktu itu suami saya masih supir angkot. Masih bisa ditutupi oleh dari suami. Padahal kalau dihitung, gaji itu tidak cukup sama sekali. Besaran 30.000 itu satu hari untuk beli beras 2 liter habis, tidak cukup untuk sebulan. Akhirnya lambat laun saya bisa masuk di SD Bojonggede 3 ini menjadi guru. Kebetulan ada kesempatan di situ, akhirnya saya ikut mengajar lah di situ. Ini PJJ apa home visit? Hari ini saya ada home visit kebetulan. Nah, materinya hari ini itu tentang masih berkaitan dengan ekosistem, metamorfosis, dan daur hidup. Meskipun honor saya itu 30.000 waktu itu, memang sangat tidak cukup sekali. Tapi alhamdulillah dengan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan, saya selalu berdoa mudah-mudahan apa yang saya jalankan dengan ikhlas, Allah akan memberikan rezekinya dari yang lain. Pernah saya pada saat itu, karena tidak adanya papan tulis kapur itu bolong-bolong, saya patungan sama anak-anak menyisihkan uang jajan, saya menyisihkan gaji saya untuk membeli papan tulis pada waktu itu. Dan setiap bulannya saya juga menyisihkan uang honor saya yang 15.000 itu untuk membeli spidol. Supaya kita itu tetap bisa belajar sama anak-anak. Yang pasti sih inginnya ya mendapatkan kesejahteraan yang layak. Walaupun
kita tidak ASN, asal diberikan kelayakan Pak dalam hidup. Artinya diberikan honor sesuai di perkembangan zaman yang sekarang. Karena Pak, kalau gaji sekarang itu masih di bawah 1 juta, itu kayaknya masih belum cukup Pak. Bagaimana anak-anak kami yang di sekarang harus bersekolah juga untuk menempuh pendidikan dengan gaji sekian, kami tidak bisa memenuhi itu. Apalagi kalau sekolah itu sampai di swasta. Kami tidak ingin digaji 3 bulan sekali. Kami ingin digaji setiap bulan, walaupun gajinya kecil, yang hanya 750.000. Tapi kalau rutin kan bisa menyambung hidup ya Pak ya. Kurang, 3, 4. Jangan dihembus juga, 3, 4. Berjuang. Gitu ya. Oke, coba dulu. Awalnya dulu. Oke, itu percobaan. Oke, mulai. Kalau secara kelembagaan gitu ya, saya benar-benar menjadi guru itu tahun 2014 ya. Tapi ketika saya lulus dari Manduanya, dari Mandua Kota Bogor, 2011 itu saya sudah namanya diambil lagi gitu, diambil lagi udah sebagai alumni, lalu diambil lagi, saya melatih dulu ya, melatih pramuka, melatih seni, melatih paduan suara, seperti itu. Nah barulah dari 2011, 2012, 2013 itu saya jalan melatih, 2014 baru saya dapat benar-benar panggilan menjadi guru. Pas di sini nih, pas mau masuk rap di sini itu lebih apit lagi. Jadi mau di sininya ikut. Pas gitu ya. Coba ya. 3, 4. Oke, mulai dari sini dikit ya. Kembali. Langsung. Tembakannya kurang mantep. Itu lebih lepas aja, lepas. Yuk, 3, 4, yuk. Di situ jangan banyak vibra banget, jangan. Jadi pikiran saya bukan tentang uang terlebih dahulu, mungkin waktu dulu ya, mungkin pengalaman dulu Kang. Ya, saya pengalaman ngajar terlebih dahulu, ya yang namanya uang dan yang lainnya itu bisa belakangan lah, walaupun memang pernah gitu mendengar cuitan-cuitan dari beberapa sekolah gitu ya, bahwa guru honorer itu seperti ini, bla 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 gitu kan. Bahkan masalah ekonominya pun tidak akan seperti yang lainnya. Jadi saya pribadi tidak mau malah jadi down segalanya. Justru saya harus sama teman-teman tuh, ayo bangkit. Itu tadi, jangan sampai karena status kita sebagai guru honorer tapi kita ngajar malah leha-leha. Kita ngajar malah membuat si anak itu malah gak nyaman gitu. Saya sering nyari-nyari proyek Kang. Nyari-nyari proyek itu artinya karena saya bisa membuat sebuah lagu, bisa mengaransemen kecil-kecil sebuah lagu, ya pada akhirnya saya pernah membuat sebuah lagu, ya setelah itu saya masukin YouTube dan akhirnya itu booming, ya itu jadi sebuah pelecut semangat saya juga. Akhirnya saya buat beberapa lagu juga, ternyata wah booming juga nih. Selain bisa ngasilin di YouTube, ternyata ada beberapa lembaga, beberapa organisasi yang menghubungi saya. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah tuh dari sana juga saya bisa istilahnya meraup uang lumayan gitu Kang ya, di atas 1 kali bikin lagunya gitu kan, sampai bahkan di atas angka 10 kalau misalkan sampai bikin video klip. Mungkin itu
salah satunya Kang ya. Salah satunya saya bertahan gitu. Ya itu kecil-kecilan tapi alhamdulillah gitu bisa apa ya? Bisa menutupi segala kekurangan. Ya kalau kita berbicara ekonomi ya. Kalau misalkan kita bilang kurang sih ya kurang, makanya saya simpel gitu kan. Tetap aja syukuri gitu. Saya juga nggak stuck di situ saja, membuka kemana-mana. Artinya ketika saya sebagai seorang guru, saya nggak malu kalau misalkan saya harus berjualan. Ketika saya sebagai seorang guru, saya nggak malu kalau misalkan saya harus sampai jadi tukang servis gitu kan, ngebenerin itu, ngebenerin ini. Yang terpenting saya bisa mensejahterakan diri saya dulu pribadi ya. Setelah itu mungkin saya bisa berbagi juga dengan orang lain. Ya udahlah, gue mending jadi guru honorer aja kalau kayak gitu ya. Nggak usah naik-naik ke ASN atau seperti apa gitu. Itu sempat di 2019 kepikiran seperti itu, tapi saya mikir kembali bahwa ya masa sih saya harus gini-gini terus kayak gitu. Yang pertama adalah meminta kejelasan tentang nasib P3K yang telah dinyatakan lulus tahun 2019 serta nasib rekan-rekan P3K yang tidak lulus. Kemudian yang kedua, diberikan SK pengangkatan atau SK keputusan penugasan sebagai guru dan tenaga kependidikan tidak tetap dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Bogor untuk bisa mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Ya, bahwa di Kabupaten Bogor itu ada forum, yaitu Perkumpulan Guru Honorer Kabupaten Bogor. Di sini kami berdiri tahun 2009, tepatnya 29 November. Artinya, kenapa ada perkumpulan? Menyikapi karena kesamaan nasib, senasib dan sepenanggungan. Sehingga kami melihat bahwa satu posisi teman-teman ingin melakukan hal yang terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi satu sisi kami masih memandang bahwa pengakuan keberadaan khususnya guru honorer masih dirasakan kurang. Disampaikan juga tentang yang lulus P3K yang selama ini masih tertunda. Jadi apakah itu berlangsung sampai saat ini? Usahakan untuk saya nyatakan kejelasan kita hampir gitu, sampai saat ini. Artinya dengan legalitas saja itu sudah membentuk opini bahwa ketika teman-teman ingin bekerja lebih nyaman, lebih ini kan ada terbentuk kadang-kadang di satu sisi mereka ingin loyal gitu kan, satu sisi dihadapkan dengan pilihan seperti itu. Maka bagi kami khususnya di Kabupaten Bogor yang jumlahnya ada 14.000 honorer Kabupaten Bogor. Artinya hari ini berbicara guru, semakin hari PNS semakin berkurang setiap tahunnya karena ada yang pensiun dan lain sebagainya. Tetapi guru honor belum juga mendapatkan kepastian. Ketua DPRD dengan Komisi 4 terkait kesejahteraan kita. Satu, sebenarnya kan gini, kita masih butuh tidak perlindungan, jaminan perlindungan supaya kita nyaman dalam pekerjaan. Artinya kita tidak dihadapkan ketika ada keinginan untuk menambahkan kesejahteraan baik ke instansi kita, ya. Bagaimana cara memperbaiki atau bahasa kerasnya itulah memanusiakan manusia. Karena bayangkan sekarang, andai saja teman-teman ini 1.500.000 saja satu orang guru dengan kerja 25 hari, berarti kan dikali 25 hari kisaran 60.000. Jadi dari sisi kelayakan jelas ini harus butuh betul-betul diperhatikan. Belum lagi adanya aturan, memang kami mengakui pemerintah pusat memberikan bantuan semacam tunjangan fungsional. Tapi kan itu kan sisa anggaran juga. Lebih ke titik beratnya adalah ke ASN yang notabene ada sertifikasi. Gitu kan, itu pun belum berdampak keseluruhan. Jadi hanya mendapatkan paling
paling 10% mungkin buat honorer yang ada di Kabupaten Bogor. Kalian lahir di sini. Sampai saat ini pemerintah pusat pun seolah-olah keberadaan pendidikan itu sudah tertanggulangi. Coba mereka lebih melihat lagi ke lapangan, artinya sampai saat ini kan kalau dilihat per sekolah bisa dibandingkan, saya katakan tadi 65% itu kan menjadi fakta. Bahkan ada satu sekolah hanya PNS-nya hanya 1. Udah cuci tangan belum? Oh, sudah bawa sendiri ya? Hand sanitizer-nya ya? Ya, Bu Guru juga udah bawa nih buat cuci tangannya. Hand sanitizer-nya juga sudah bawa ya. Seperti biasa, kita harus menjaga kesehatan ya. Kenapa harus menjaga kesehatan? Agar tubuh kita tidak terserang penyakit. Yang saya tahu itu ada peraturan untuk pendanaan dari pusat, dari bantuan operasional sekolah. Itu 50%, maksimal 50% itu untuk guru honorer. Nah, ada kebijakan itu Pak, kami sangat gembira sekali pada saat itu. Wah, berarti kita bisa layak hidup ya dengan kondisi 50% dari bantuan operasional itu untuk sekolah. Nah, 38% itu dialokasikan untuk beberapa guru, kemudian diatur dengan masa kerja. Kalau masa kerjanya lebih rendah berarti dapatnya di bawah itu. Kalau yang lebih tinggi mungkin lebih tinggi juga hasilnya. Gitu. Kebetulan saya paling lama Pak di SD tersebut ya. Jadi ya dari teman-teman yang lain mungkin saya agak tinggi, masih di atas 1 juta tapi masih di bawah 1,5 gitu. Selama ini yang mencerdaskan anak bangsa ini didominasi oleh honorer. Dengan himpitan itu ternyata mereka semakin kait gitu dalam bertahan untuk keluarga. Makasih banyak. Terima kasih anak-anak semua. Semoga Bu Guru selalu sehat. Saya tidak selalu terpaku dengan profesi saya sebagai guru gitu ya Pak. Saya punya ya harus cari sampingan lain lah untuk itu. Ya kadang-kadang saya berjualan ya. Kadang-kadang ya berjualan jilbab, barang-barang rumah tangga. Oke, makasih ya semuanya udah hadir di kesempatan latihan kali ini. Hari ini kita bakal beresin satu lagu yang yang kita persiapkan buat manggung besok ya. Oke, udah, tapi jadwal udah kosong kan semuanya ya buat besok ya? Kosong semuanya. Coba sekarang satu lagu full ya. Kalau misalkan ada yang kurang, nanti kita koreksi di belakang. Oke? Siap ya? Jadikan pramuka nomor 1 kita, karena tak ada berasa satu Nusantara. Lepaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam setia dan menuju Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya tidak setuju ya. Kalau ada anggapan guru honorer itu kelas kedua, tidak. Saya tidak setuju banget ya. Bukan karena saya pribadi adalah masih seorang guru honorer gitu Kang. Tetapi melihat realita di lapangan gitu. Guru honorer juga banyak sekali yang memang bisa berjasa ke sekolah, ke lembaganya. Ketika memang takdir saya tidak bisa menjadi seorang ASN. Ketika dalam takdir saya tidak bisa menjadi seorang PNS. Saya mencoba mensyukuri juga gitu ya, dan melihatnya bukan ke atas gitu. Istilahnya wah orang lain seperti ini menjadi seorang PNS gitu. Enggak, tapi saya mencoba melihat ke bawah dan juga
teman-teman saya yang satu angkatan, satu kerjaan gitu sebagai seorang guru honorer gitu ya. Mereka tetap bisa bertahan dengan keadaan yang seperti ini. UMK Kabupaten Bogor itu besar sekali, 4 jutaan kalau nggak salah ya. Nah, mudah-mudahan kami juga paham bahwa mana yang lebih duluan prioritas. Apakah infrastruktur dulu, apakah SDM-nya dulu gitu kan. Kami memikirkan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi tolong juga Kak, dipikirkan juga gitu kan dengan kelayakan teman-teman. Kan guru juga harus bertahan bagaimana di depan murid itu jangan sampai galaunya itu terlihat gitu. Karena licin ini bahannya. Pesan berapa itu Bu Nana dia pesannya? Waktu pemerintahan Pak SBY itu diberikan kesempatan Pak, sebenarnya diberikan kesempatan untuk jadi ASN. Yang saya dengar seperti itu. Masuk kategori 2 itu katanya akan diangkat ASN pada akhir Desember tahun berapa tuh? Pas akhir mau pemilihan lagi ya Pak waktu itu. Katanya ada kesempatan untuk itu. Makanya saya memilih di SD supaya dapat peluang itu gitu. Ternyata itu hanya janji semata gitu ya. Ternyata kita dibiarkan begitu saja tuh kategori 2 gitu ya. Jadi nggak ada kesininya, udah nggak ada kebijakan lagi. Ya udah berlalu begitu saja. Tapi kalau memang kebijakannya itu tidak ada, ya paling nggak harapan untuk hidup sejahtera itu ada lah buat kami semua. Gitu. Walaupun tidak ASN. Ini 50.000. Berapa ini? Itu Bu Neneng karena pesanan kebaya ya. 200.000 jadi diterima ya Bu Kakak ya, makasih banyak ya. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa lebih memperhatikan kami sebagai guru honorer ya. Mungkin ingin ditingkatkan lagi lah perhatiannya untuk guru honorer, jangan dipandang sebelah mata. Jadi merasa diabaikan? Ya akhirnya bisa seperti itu. Seperti apa? Ya diabaikan. Padahal kan di situ ada undang-undang guru dan dosen. Itu udah diatur semua. Tinggal bagaimana mengimplementasikan undang-undang. Ada undang-undang guru dan dosen, ada undang-undang HAM, ada undang-undang ketenagakerjaan. Coba itu dipakai. Saya pikir teman-teman tidak akan berteriak lagi. Yang kemarin menjadi harapan dari teman-teman, inginnya sih ingin segera terrealisasi, karena sampai hari ini pun ketika kita audiensi, teman-teman selalu jawab hasilnya bagaimana, hasilnya bagaimana, dan kan mereka juga